Oke, sekarang kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara membuat PowerPoint yang baik. Jadi apa PowerPoint yang bagus, apa dan PowerPoint yang buruk. Oke, nah ini kita tips to be covered. Kita akan lihat dari outline-nya, structure, jenis hurufnya, color, background, grafik, spelling, grammar, conclusion, kesimpulan dan pertanyaan. Outline. Jadi di presentasi itu kita idealnya itu di slide pertama dan kedua itu kita akan menjelaskan outline dari presentasi yang akan kita sampaikan. Kemudian selama presentasi kita mengikuti patokan dari outline yang kita sampaikan. Kemudian kita hanya memberikan main point karena ini kan PowerPoint gitu loh. PowerPoint berarti slide itu hanya main point, tidak semuanya kita tuliskan di presentasinya. Nah, ini ada contoh slide yang bagus. Kita satu slide itu sekitar 1 sampai 2 menit. Nah, kemudian tulisnya itu dalam poin, bukan kalimat lengkap, dan kita hanya menggunakan 4 sampai 5 4 sampai 5 poin. Maksudnya ini seperti ini kan ada 4 hanya gitu, tidak penuh semuanya. Dan kemudian kita menghindari penggunaan kata-kata yang terlalu panjang. Jadi hanya phrases, hanya keyword-keywordnya saja yang memang kita butuhkan. Nah, kalau ini kan contohnya bagus. Nah, kalau seperti ini adalah contoh slide yang kurang bagus karena memang terlalu panjang kata-katanya, kemudian tidak ditulis dalam bentuk poin, ini dalam bentuk narasi. Jadi ini menyulitkan untuk untuk orang memahaminya, dan juga untuk untuk pembaca untuk mengikutinya. Jadi karena dia jadi harus membaca, sedangkan kan kalau di PowerPoint itu idealnya hanya menjadi gambaran visualnya aja gitu. Kemudian ini juga contohnya bagus. Nah, ini contoh misalnya munculnya satu-satu gitu. Kita kan menggunakan animasi ya gitu. Nah, kemudian ini tadi contohnya yang bagus. Jadi munculnya itu ketika kita menjelaskan, tidak langsung semuanya itu muncul ya, seperti ini. Kemudian kalau contohnya bad itu kalau kita menggunakan terlalu banyak animasi yang distracting, misalnya ada gif-nya atau apa gitu yang terlalu ini, jadi orang malah memperhatikan animasinya. Kemudian kita juga harus konsisten, jangan animasi macam-macam, jadinya orang terganggu dengan animasinya itu. Kemudian fontsnya itu minimal ukurannya itu 18, karena kalau 18 itu masih jelas terbaca. Kemudian title-nya itu biasanya ukurannya 36, dan gunakanlah font yang standar. Contoh yang standar itu bisa adalah Times New Roman. Kemudian if you use small word, your audience won't be able to read what you have written. Ya, jadi kalau yang seperti ini nih, ini terlalu kecil, jadi nanti orang tidak bisa membaca secara jelas. Jangan semuanya dikapitalisasi ya, di huruf besar, nanti orang jadinya kesel gitu loh, karena mikirnya ini apa sih, kayak orang marah-marah. Dan juga jangan menggunakan fontnya macam-macam complicated kayak gini yang terlalu rapat, orang jadi tidak mudah untuk paham. Kemudian color. Nah, boleh menggunakan color gitu, kalau bisa yang kontras supaya nanti warnanya itu kelihatan, tapi hanya gunakannya itu yang sesuai gitu loh. Oh, Anda memang mau naruh penekanan, taruh yang sesuai gitu, dan memang logik gitu. Nah, kalau seperti ini buruk gitu loh, karena colornya itu terlalu banyak warna, kemudian mengganggu, jadinya orang membaca juga mengganggu matanya. Nah, ini jadi kurang ini contoh yang jelek gitu. Kecuali memang misalnya buat anak-anak gitu, maunya yang colorful, tapi tetap aja juga harus yang membuat orang bisa fokus dengan slide-nya. Nah, ini background good. Nah, jadi simple, orang tetap memperhatikan pada pembicaranya, terus warnanya itu yang bisa jelas. Jadi ini kan karena putih backgroundnya, tulisannya yang biru dongker, jadi kan jadinya jelas gitu. Kemudian backgroundnya konsisten, jangan tiap ini diganti lagi, temanya ganti lagi, kan jadinya kurang formal, kurang cantik lah jadinya. Nah, seperti ini bad gitu loh contoh backgroundnya, karena difficult, kita susah buat bacanya. Kemudian jadinya juga terlalu colorful, jadinya juga tidak enak untuk dilihat dan dinikmati oleh audiensnya.
Nah, ini juga animasinya terlalu berisik, jadi orang mungkin dia terganggu atau kaget gitu kan, jadinya lagi ini malah jadi mengganggu. Nah, graph boleh kalian menggunakan grafik kalau memang dibutuhkan untuk menampilkan data atau menampilkan tren. Nah, itu sangat boleh. Ini contoh seperti ini. Kalau ini grafiknya contohnya tidak kurang bagus ya, karena nggak kelihatan nih grafiknya mau nampilin apa sih. Kalau ini misalnya mau meningkat atau apa, lebih bagus kita tampilkan dalam grafik batang. Nah, ini kan kelihatan, oh ini ada peningkatan, ini ada penurunan, yang mana yang peningkatan, yang mana penurunan, ini lebih jelas. Nah, ini juga kurang bagus karena apa sih, garis-garisnya ini terlalu kecil dan juga nggak kurang kelihatan, kontrasnya itu tidak kelihatan dengan jelas. Nah, itu jadi tadi minor grid lines-nya, ini penjelasan yang grafik tadi yang sebelumnya. Kemudian fontnya kecil, colorsnya nggak logis, kemudian ada judul yang tidak ada, kemudian shadingnya itu distracting. Spelling, nah hati-hati dengan spelling, pastikan semuanya itu benar ininya apa namanya penulisannya. Kemudian kalau memang karena kita tahu kita bukan bahasa ibunya itu bahasa Inggris, nah minta orang lain untuk mengecek presentasi kalian. Dan conclusionnya gunakan effective dan strong conclusion. Dan summarize, kita meng-summarize, ada salah satu slide terakhir biasanya kita taruh summary-nya, apa yang mau kalian jelaskan gini. Nah, itu langsung ditaruh di conclusion. Dan question, dan kita kalau mau ini nanti mungkin di bahasa Inggris yang kedua atau ketiga ya, nanti saya akan pengen kalian tuh live presentation dan ada sesi tanya jawab. Tapi kalau yang sekarang ini ya hanya melatih percaya diri kalian lah untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mempersiapkan presentasinya. Nanti deadline ininya saya harap di waktu untuk penugas waktu untuk UTS bahasa Inggris itu kalian sudah semuanya mengumpulkan presentasi bahasa Inggrisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.